Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di video kelima. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam bahas statistika. Oke, kita lanjut dengan membuat dashboard manajemen risiko dengan menggunakan Looker Studio. Jadi selanjutnya kan kita mau buat diagram peluru ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana pergerakan. Misalnya kita punya target nih. Misalnya targetnya itu di sini. Ini yang warna abu-abu ya ini. Kita ingin 25 dari 30 resiko itu terkelola. Terkelola maksudnya itu termitigasi, baik itu dalam selesai maupun proses mitigasi atau belum selesai. Jadi itu namanya yang dimaksud di sini itu terkelola. Jadi kita mulai masuk ke sini dengan memilih tambah diagram dulu, oke? Jadi semua yang terkait diagram, penambahan diagram dia masuk di sini. Nah, kita mau dia berbentuk peluru seperti ini. Oke, berbentuk peluru. Jadi dia kayak percap. Ini biasanya kalau di penjualan pencapaian target. Sudah sampai di mana pencapaian untuk kita sekarang, seberapa jauh lagi sampai target. Nah, apa yang pertama bisa kita lakukan adalah memasukkan apa yang dihitung. Misalnya tadi kita mau menghitung adalah berapa resiko. Misalnya kita masukkan kode risiko aja ya. Nanti kita pakai filter kecualikan ini. Oke, jadi ada berapa ini? Oke, jumlah. Kalau kode risiko jumlah, berarti bukan jumlah yang berbeda ya. Ini kemudian kan di sini ada nih yang abu-abu ini teman-teman. Itu menunjukkan kayak kita sudah di fase mana misalnya. Anggaplah misalnya kita punya 30 resiko. 30 resiko kita akan memasuki fase pertama. Kita masuk fase pertama misalnya kalau kita sudah mengelola 15 resiko, berarti kita pilih 15. Berarti di sini masuk 15 kan? Di sini masuk 15 semua. Fase kedua itu 15 sampai 25. Seperti itu. Kemudian terakhir itu kita mau lihat sampai di 30. Nah, kalau misalnya warna biru ini kan total risknya, karena kita belum kasih syaratnya kan, jadi ini rentangnya, misalnya di sini fase pertama, target kedua, target ketiga. Tapi sebenarnya secara tertulisnya misalnya ada satu target. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini. Targetnya itu misalnya 25 dari total risiko yang termitigasi. Ini itu optimisnya misalnya 25. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semuanya kan sudah terkelola. Nah, kita masuk di gaya dulu ya. Di filter dulu. Kita akan memfilter khusus untuk mengecualikan yang tertunda. Jadi cuma ada dalam proses, selesai, sama tertunda. Yang terhitung sebagai mitigasi yang terkelola adalah dia dalam proses ataupun selesai, bukan tertunda. Jadi kita kecualikan data tertunda seperti itu. Oke, kita pilih tadi kan, di sini kita tambah filternya. Kemudian kita pilih di sini misalnya tertunda. Oke, kita pilih kolom apa yang harus difilter. Misalnya status mitigasi. Status mitigasi yang sama dengan tertunda kita kecualikan. Oke, jadi untuk filter tertunda akan mengecualikan pada kolom standar mitigasi yang sama dengan tertunda seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan berkurang kan, karena ternyata kalau coba kita lihat, kalau yang tertunda itu cuma ada satu resiko seperti itu. Oke. Jadi cuma ada satu yang tertunda. Nah, coba kita atur ya di sini misalnya ini tertunda. Ini tertunda. Ini bagusnya kalau misalnya ada updatean di bagian di sini, itu bisa otomatis terupdate juga di bagian sini. Misalnya segarkan data. Nah, dia akan berkurang kan, karena jumlah tertundanya itu sudah bertambah. Kita lihat yang hanya tertunda. Tertunda itu ada 4 guys, seperti itu.
Di sini otomatis tidak ada karena semuanya yang difilter itu cuma yang tertunda. Oke, kita munculkan semuanya. Seperti itu, kita selanjutnya masuk di bagian gaya. Masuk di bagian gaya, teman-teman bisa mengubah warnanya ini. Misalnya teman-teman mau jadi warna merah, boleh. Kemudian belakangnya itu misalnya karena mitigasi resiko itu semakin sedikit yang terkelola berarti semakin merah. Berarti kita pilih yang ini, coba hijau ya, coba. Berarti semakin salah ya. Terusnya di sini warna merah, ini warna putih misalnya. Salah, jelek, hitam. Oke, anggaplah seperti ini. Berarti kalau misalnya di sini kalau misalnya cuma anggaplah ceritanya kalau di sini cuma sampai di 15, di bawah di 15 yang termitigasi atau dalam proses ataupun selesai, berarti perusahaan itu masih rendah misalnya dalam proses pengelolaan risikonya ataupun di sini kayak itu. Tapi itu sebenarnya standarnya bisa teman-teman lihat sendiri di perusahaannya bagaimana. Ini contoh saja seperti itu. Nah, teman-teman bisa masukkan judul toh seperti ini. Yang saya buat contohnya tadi. Jadi teman-teman bisa masuk di bagian gaya, kemudian judul diagram, kemudian teman-teman di sini kan buat judul otomatis, tapi teman-teman bisa pilih. Jadi teman-teman bisa klik ini, kemudian pilih sendiri judulnya. Misalnya judulnya itu terkait pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko. Sorry ya, karena saya ngetiknya satu tangan karena pegang mic satu. Oke, seperti ini pengelolaan risiko. Teman-teman masih mau masukkan gayanya, misalnya backgroundnya misalnya kita ubah jadi hijau muda, tapi jelek ya, nggak usah ya, ini transparan aja. Tapi teman-teman mau kasih garis pinggir seperti ini. Oke, seperti itu. Ini bisa diatur, bisa di atas, bisa di bawah juga, ini bisa di kiri juga. Oke, di kiri ya, agak cantik begitu. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa lihat. Oh iya, teman-teman bisa tambahkan yang ini. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Tapi ini teman-teman bisa ubah gayanya. Ini transparan. Kemudian tulisannya warna hitam. Kemudian yang difilter itu sama tadi ya, yang dikecualikan tertunda, jadi ada 26. Kemudian kita pilih sembunyikan nama kolom, kemudian kita perkecil, misalnya jadi 12. Ini ya 12. Oke, jadi 12 ini teman-teman masukkan di sini. Aduh, warna hitam lagi. Ini misalnya warna putih. Jadi ini teman-teman bisa lihat berapa yang terkelola. Oke, sorry, ini masih ada garis pinggir hitamnya guys. Kita pilih di sini, kemudian transparan. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita pilih status mitigasi cuma selesai, hanya selesai. Di sini akan muncul 222 seperti itu. Oke. Seperti itu saja teman-teman untuk pembuatan grafik pengolahan risiko atau gambaran penggeseran pengolahan risikonya dengan menggunakan diagram peluru. Selanjutnya kita akan buat yang ini dulu ya. Jadi ini peta hierarki, apakah nanti intinya melihat di bagian itu apa yang paling tinggi risikonya, seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.